Halo, halo Sobat Literasi. Selamat datang di Narasi Serdadu. Ngobrol asik remaja seputar inspirasi. Bareng aku yaitu Muhammad Nur Wahid dari kelas 9E yang akan menemani Sobat Literasi menonton episode spesial kali ini. Nah, khusus kali ini kita akan membahas yang spesial banget nih. Yang spesial dan pastinya menarik untuk dibahas. Pastinya aku nggak sendiri untuk menemani kalian di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Javina Hafiz selaku Ketua MPK periode tahun 2025-2026 dan Thalia Rizkina Diva selaku Ketua ASIS periode tahun 2025-2026. Yeay. Hai Kak Wahid. Hai Sobat Serdadu. Oke, gimana nih kabar kalian? Wah, kabar kami baik banget Kak. Apalagi bisa diundang ke acara podcast kali ini. Nah, aku juga mau tahu nih kabarnya Kak Wahid gimana? Kak Wahid, apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah. Ya, selamat ya, kalian udah terpilih menjadi Ketua MPK dan Ketua ASIS. Gimana nih perasaan kalian pas kepilih sih? Wah, pastinya perasaan kita tuh antara terharu, senang, sedih, dan juga mikirin betapa besar ya amanahnya ya Kak Wahid. Iya, benar sekali. Keren banget nih kalian terpilih menjadi Ketua ASIS dan Ketua MPK. Ya, beri tepuk tangannya dulu dong. Oke. Di sini Javina dan Thalia akan memberikan inspirasi, motivasi, dan akan membagikan cerita pengalamannya selama proses pemilihan Ketua ASIS dan Ketua MPK. Oke, langsung aku ini aja ya. Kan pasti teman-teman semua tuh mikir gini nih. Apa bedanya OSIS dan apa bedanya MPK? Nah, kata-kata itu kan pasti sering banget nih kita dengar. Terus sering banget diucapin di lingkungan sekolah terutama ya. Kalian bisa kasih tahu nggak sih ke Sobat Serdadu yang sedang menonton ini, apa sih bedanya OSIS? Apa sih bedanya MPK? Boleh banget pastinya Kak Wahid dan teman-teman semuanya yang penasaran apa sih bedanya OSIS dan MPK. Jadi OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang merupakan wadah untuk berorganisasi, belajar kepemimpinan, dan ikut serta dalam kegiatan di sekolah. Kalau MPK? Nah, mungkin ya teman-teman Serdadu masih bingung perbedaan antara MPK dan OSIS. Mungkin kelihatannya sama, tapi makna dan tugasnya berbeda teman-teman. Nah, MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas yang bertugas sebagai lembaga pengawas kinerja OSIS dan menyampaikan aspirasi tiap kelas. Gitu Kak Wahid, gitu teman-teman Serdadu. Oh ya, gitu penjelasannya. Berarti nih buat Sobat Literasi yang sedang menonton, jadi perbedaan OSIS dan MPK itu nggak cuma hanya di katanya doang, tapi di arti dan tugasnya itu berbeda. Betul apa betul? Betul. Ya, oh iya deh, ngomongin tentang organisasi, coba kalian boleh nggak sih berbagi cerita tentang proses persiapan kalian saat mau pemilihan Ketua OSIS dan Ketua MPK? Wah, boleh diceritakan banget, ya. Kak. Bener banget. Boleh banget dari awal kita mendaftar ya Kak Wahid. Oke, jadi pertama teman-teman semuanya, kalau yang penasaran, di SMA Negeri 1 Jakarta terbuka yaitu pendaftaran OSIS dan MPK tahun periode 2025-2026. Nah, sekitar pendaftarnya itu ada 207 orang dari kelas 8 dan juga kelas 7. Wah, banyak banget nih ya berarti yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai anggota OSIS dan anggota MPK. Iya, keren banget ya. Jadi kita itu melakukan pendaftaran di awal. Setelah pendaftaran kita ada tes tulis. Jadi tes tertulis itu akan menyaring 100 orang untuk mengikuti tes wawancara Kak Wahid. Iya, jadi setelah disaring 100 orang yang ikut wawancara akan disaring lagi menjadi 60 anggota untuk kedepannya kan. Bukan 60 deh Kak, 64. Oh, 64. Betul banget. Setelah terdapat 64 anggota itu dari tes wawancara Kak Wahid, jadi bakalan ada pendaftaran untuk mengikuti apa ya maksudnya ya? Inti untuk paslon. Ya, kayak inti OSIS dan MPK selama tahun kedepannya. Kedepannya, iya. Periode 2025, periode 26.
Nah, setelah itu kan pastinya ada pendaftaran inti OSIS MPK Iya, kan. benar. Dari inti OSIS dan MPK itu ada tes wawancara dan hasilnya itu mendapatkan 3 paslon OSIS dan juga 3 paslon MPK. Nah, setelah PK paslon ini sudah didapat, selanjutnya mereka akan melakukan kampanye. Nah, kampanye ini tahapan awalnya gimana sih, Kak? Nah, jadi tahapan awalnya yang pertama kita bakal dapat nomor urut. Jadi nomor urut ini nggak kita rancang ya, jadi kita ambil random. Betul kan, ya? Betul banget. Jadi kayak ngambil nomor gitu. Iya, buat kayak ngambil nomor. paslon. Iya. Setelah pengambilan itu, kita akan perkenalan diri bersama paslon kita, menyampaikan visi misi, proker, dan juga debat. Iya. Wah, tapi tahu nggak sih, Kak, Apa tuh? teman-teman Serdadu yang bikin rame dari kampanye itu? Apa sih? tuh? Apa? Yaitu tim hore. Jadi setiap paslon menyediakan tim hore untuk meramaikan suasana. Jadi acara nggak gitu-gitu aja, nggak boring, Jadi seru nggak boring. banget. Iya, benar seru banget. Ya kemarin juga pas aku lihat tuh yang kata tim hore, rame banget, minta ampun. Tuh kayak, bener-bener kayak mau demo ya. Iya, Rame banget pada Tapi yang seru lah pastinya ya, pendukungnya. Kak, Iya. setiap paslon itu punya tim hore yang kondusif. Jadi Iya. dari OSIS sebelumnya nggak terlalu berpartisipasi banyak untuk menenangkan dari tim hore karena Iya. tim hore sudah kondusif. Kondusif, ya. Jadi meskipun mereka banyak, tim horenya tuh tetap kondusif, tetap tertib, Betul, nggak Kak. kayak rusuh gitu ya. Jadi tim hore tuh kayak mendukung gitu. Iya, sebenarnya, mendukung Kak. tiap-tiap paslon. Iya, betul. Iya. Nah, setelah ada tim hore, debatnya itu pertanyaannya dari warga sekolah nih, Kak. Oh iya. Dikumpulkan lalu ditanyakan kepada setiap paslon. Betul. Jadi setelah itu setiap paslon akan melakukan debat dari pertanyaan dari si moderator tersebut. Nah, setelah debat apa nih, Kak Talia? Tapi bentar deh. Kemarin iya sih debat tuh benar-benar seru banget yang Iya, kemarin betul tuh ya banget. debatnya ya. Karena kita benar-benar nyampein pendapat kita Iya. terhadap pertanyaan dari masing-masing sumber dari warga sekolah. Oh, Oh iya. iya, pastinya Kak, moderatornya itu dari kakak-kakak OSIS periode sebelumnya. Jadi, kakak-kakak OSIS itu yang akan menanyakan dan juga melihat nih apakah jawaban yang disampaikan oleh kami itu benar atau salahnya. Salah, iya. Kemarin juga sempat dikasih kritik dan saran ya Iya, dari moderatornya. betul. Oh iya, aku mau nanya deh. Kemarin yang kata pas sesi debat itu gimana sih rasanya pas perasaan kalian pas mau debat OSIS MPK itu tuh? Jadi kan Boleh kita debat diceritakan. itu pertanyaannya kita nggak milih, tapi Iya. kita ambil sendiri dari box misteri Iya, box yang berisi misteri. bola-bola. Pertanyaan. betul. Nah, pertanyaan itu random banget Kak. Jadi kita nggak ada yang tahu itu pertanyaannya itu apa teman-teman. Jadi kita langsung kayak, wah apa nih? Kita Jadi- buka langsung ngejawab gitu. Jadi pastinya deg-degan terus kayak aduh ini apa ya harus mikir cepet Ya, gitu betul, ya. betul Iya, banget. betul Meskipun banget. dikasih waktu sekitar 1 Satu sampai 3 menit, Iya, itu kita harus cepat untuk berpikir yang jawaban yang betul. benar, iya. Ngomongin tentang sesi debat, apa sih puncaknya setelah kampanye itu tuh? Nah, teman-teman dan juga Kak Wahid, jadi titik puncaknya itu adalah pemungutan suara, Nah, betul. ya kan? Nah, pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK di SMP Negeri 1 Jakarta itu berjalan dengan seru dan inovatif. Dari 24 rombel kelas dibuat 8 TPS oleh tim KPO nih. TPS itu tempat pemungutan suara ya teman-teman. Lalu setiap TPS itu dihias dan juga diatur Wah. selayaknya pemilu sungguhan nih teman-teman. Keren banget dia berarti. Iya, betul. Betul Kak. banget. Juga nih ya, siswa-siswa SMP Negeri 1 Jakarta sebelum pemungutan akan diberikan undangan untuk mengambil suaranya gitu Kak Wahid. Jadi setelah terdapat undangan tersebut tiba di TPS dan juga bisa menukarkannya dengan kertas suara gitu, kertas suara OSIS dan Ketua MPK. MPK iya. Setelah itu bisa langsung ke bilik suara untuk menyampaikan hak yang mereka inginkan, kayak ingin mencoba siapa nih. Ya, antara paslon 1, Satu, 2, dua, ataupun tiga. 3. Nah, Kak Wahid dan teman-teman tahu nggak sih Apa tuh? kalau 122 itu punya inovasi terbaru dalam Wah. pemilihan OSIS MPK periode tahun ini? Tahu Apa nggak sih Kak tuh? Wahid dan teman-teman? Nggak tahu nih.
Jadi, inovasi terbarunya adalah QuickCon Digital. Jadi, setiap TPS akan didampingi oleh guru pendamping IT yang berlaptop khusus. Jadi, suara akan tersampaikan secara live update di layar depan. Jadi, penyambungan suara terjadi lebih cepat. Terus, tahu nggak sih Kak, Apa tuh? jam 11 siang itu udah selesai. Padahal Wah. kita baru mulai jam Jam 11 siang udah selesai. Kita Iya. baru mulai sekitar Jam 10, jam 9 jam lah ya betul. Iya. Jadi nggak ada seharian, itu cuma sebentar karena inovasi terbaru QuickCon. Betul banget. Nah, tapi keseriaan ini tidak sampai situ aja. Setelah itu, murid-murid akan melakukan kegiatan kokurikuler, yaitu mengisi LKPD tentang demokrasi. Jadi, sehari itu rasanya seperti pemilihan umum, gubernur ataupun presiden. Kita bisa belajar dan juga berpartisipasi dalam demokrasi. Jadi gitu Wah, kawaii, keren banget teman-teman. ya. Iya, kemarin juga kan aku ikut ngerasain ya pas di titik puncak pemungutan suara itu bener-bener keren banget. Dan juga pastinya perasaan Iya. kita di sini tuh kayak deg-degan gitu Iya. Wahid. Kali ini juga berbeda soalnya kan setahu aku nih ya, kemarin itu kan nggak pakai QuickCon digital ya, QuickCon, kayak betul. QuickCon digital ya kalau nggak salah. Nah, kayaknya baru tahun ini dimulai gak sih? Betul Ya, banget. makanya kayak keren banget, makin Inovasi cepet, terbaru. kreatif, bener-bener keren ya. Terima kasih, Kak. Kayak ngomongin tentang pemungutan suara, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan kalian selama mengikuti proses pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK? Oke, jadi aku punya pesan untuk berterima kasih kepada teman-teman, guru-guru, dan teknik yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan Kalau- juga terima kasih banyak untuk para ibu bapak guru, teman-teman dan juga staf dan karyawan SMP Negeri 1 Jakarta atas doa, dukungan dan juga kepercayaannya sehingga kami dapat menjadi ketua OSIS dan juga ketua MPK. Nah, kebanggaan ini tuh bukan kebanggaan pribadi doang Kak Wahid. Ya, betul. Jadi ini tuh sebagai kayak amanah besar yang harus kita laksanakan. dalam satu periode ini. Iya, benar banget Doakan ya. ya Kak Wahid, kita berdua dapat menjalankan amanah dengan baik sampai akhir jabatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Oh iya bentar deh, aku masih nanya lagi nih ya. Boleh Kak. Kan tahun kemarin tuh OSIS MPK-nya ada nama angkatan tersendiri, yaitu Vijaya Nirantara ya. Betul. Ya. Nah, untuk OSIS MPK angkatan sekarang, apa sih nama angkatannya? Pastinya kita punya juga nih Kak Wahid angkatannya. Teman-teman, Iya. angkatan OSIS periode 2025-2026 ini mempunyai nama angkatan juga seperti Vijaya Nirantara. Namun, di OSIS kali ini itu adalah Virya Binaya yang berarti pemimpin yang berani untuk menampilkan bakat dan juga keterampilannya. Nah, Keren betul banget Kak nih ya Wahid. Oh ya, namanya. teman-teman dan Kak Wahid tahu nggak sih? Ada kata pepatah mengatakan bahwa nama adalah doa. Ya, betul Jadi tuh. kami membuat Virya Binaya ini seperti doa dalam nama untuk OSIS periode tahun ini Kak. Iya, betul banget. Jadi kayak semoga ya harapan ini terjadi. Iya, terjadi. Iya. Amin. Ya ngomongin soal Virya Binaya, kira-kira kenapa kalian bisa milih namanya Virya Binaya? Kan pastinya kan kalian nyiapin beberapa nama buat jadiin nama angkatannya ya. Tapi Betul kenapa banget. kalian milih itu? Dan terus siapa nih pencetusnya? Ya. Oke. Jadi Virya Binaya itu selain ada Virya Binaya, ada juga nama-nama lainnya pastinya Ya. nih teman-teman. Dan juga nama-nama lainnya itu ya berbagai pilihan gitu. Jadi nggak sama semuanya. Terus kita berkontribusi juga, terus juga berpartisipasi dengan anggota OSIS dan MPK lainnya untuk memilih atau memvoting mana nih yang paling cocok di angkatan kita kali ini. Betul banget Kak Wahid. Oh iya, nama Virya Binaya itu diambil dari bahasa Sanskerta atau bahasa sastra Indonesia nih. Mungkin Wah, ya keren Kak banget. Wahid sama teman-teman bingung kenapa sih kita milih bahasa Sanskerta Iya, kenapa tuh? untuk memilih nama memilih nama angkatan untuk pada tahun ini. Karena bahasa Sanskerta adalah salah satu bahasa terindah yang ada di Indonesia. Karena kita ingin periode kali ini termasuk adalah periode paling indah. Iya, Gitu betul Kak Wow. Wahid. Empat keren banget nih ya. Ayo beri tepuk tangan dulu dong untuk Davina dan Talia. Oke, soal ngomongin tentang nama angkatan nih. Kira-kira apa sih harapan kalian ke depannya untuk
OSIS dan MPK periode tahun ini? Oke. Harapan kedepannya untuk OSIS MPK periode tahun kali ini itu adalah semoga seluruh anggota OSIS dan MPK dapat menjadi pemimpin yang berani untuk menampilkan bakat dan juga kemampuannya. Tuh Kak, dan juga menyampaikan amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik sampai akhir Kak. Ya, amin ya. Semoga Amin banget ya Allah. semoga harapan itu tercapaikan ya. Amin. Ya. Oke, selanjutnya ada gak sih program ya? Oke. Program yang akan kalian lakukan selama periode tahun ini? Oke, jadi kalau dari MPK sendiri itu kan dari awal aku tadi sudah menyampaikan bahwa MPK bertugas sebagai aspirasi siswa setiap kelas. Jadi MPK mempunyai proker yaitu suara atau suara aspirasi remaja. Jadi suara aspirasi remaja ini adalah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi siswa secara terbuka, sopan, dan solutif Kak. Oh. Kalau OSIS ada program kerja yang namanya Go Green Day atau hari hijau gitu nih Kak. Jadi diperingati setiap hari lingkungan hidup sedunia atau tanggal 5 Juni. Semoga kedepannya sih bisa berjalan. Kegiatan ini itu seperti setiap kelas itu membawa satu tanaman hias atau juga pot yang akan digunakan nih Kak dari kerajinan kelasnya masing-masing dan akan ditanam di lingkungan sekolah. Ini juga mendukung program kerja di sekolah SMP Negeri 1 Jakarta yang merupakan sekolah ramah lingkungan nih. Iya benar ya. Wah, keren banget nih ya ternyata program-program yang kalian akan laksanakan ini nih, baik dari Javina maupun dari Thalia. Untuk sobat literasi yang sedang menonton podcast kali ini, jangan lupa untuk selalu memeriahkan atau menjalankan program-program yang akan dilaksanakan nanti. Iya, Oke. betul banget kerjasamanya ya teman-teman Iya. literasi. Oh iya, kita asik banget nih ngobrolnya nyampe Oh nggak iya. terasa udah mau selesai aja nih. Wih, udah Betul nggak nyangka ya banget. udah di penghujung episode. Iya. Nah, jadi teman-teman sama kawannya tahu nggak sih? Kan Apa? kita tadi udah ngasih tahu nama angkatan kita kan. Iya. Betul Nah, banget. sekarang kita punya tagline nih untuk OSIS periode tahun ini, Kak. Wah, apa tuh? Kak Wahid dan teman-teman penasaran Ikutin ya. nggak? Penasaran dong. Oke, Nih jangan Nih, lupa sobat literasi yang sedang menonton jangan lupa ikutan dong biar kita makin semangat. ikut meramaikan. Bener Betul. banget. Jadi aku yang pandu ya, Kak Wahid. Oke, Apa ya? boleh. Jadi kalau aku bilang Firya, tangannya seperti ini. Nih, V ya kayak V teman-teman. ya. Jadi ini artinya adalah Firya. Kalau aku bilang Bina ya, tangannya seperti ini. Hmm. Ini artinya adalah pejuang yang ingin terus maju. Jadi kalau digabungin, gimana kata ya? OSIS MPK 122. Firya Binaya. Nah, Iya. seperti itu Kak Wahid tagline-nya. Betul Kak. Gimana nih tagline-nya menurut Kakak? Keren dong, keren, kreatif, menarik, bener-bener super duper keren, mantul dah pokoknya. Oke, udah nggak terasa ya kita udah mau di hampir podcast ini. Ya. Ya, terima kasih untuk Javina dan Thalia yang sudah hadir sebagai bintang tamu spesial yang memberikan inspirasi, cerita, dan motivasinya untuk kita semua. Oke, terima kasih Terima kasih kembali kembali, Kak Kak Wahid. Wahid. Terima kasih Oke. kembali Sobat Serdadu. Terima kasih juga Sobat Literasi yang sudah menonton podcast episode yang spesial kali ini. Oke. Kami izin pamit undur diri dan salam literasi. See you next time.